Bolehkah saya ikut bermain? Boleh. Silakan mau jadi apa? Saya mau jadi sopir andong dan ini kuda saya. Boleh? Boleh. Stop. Anda salah jalan. Anda tidak boleh lewat sini. Baik Pak Polisi, saya minta maaf. Tapi kan kuda saya tidak mengerti rambu lalu lintas. Kamu ikut saya. Ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta, kalau kita lihat anak-anak ini senang sekali ya bermain. Dan ternyata bermain peran ini merupakan proses belajar juga loh. Dalam bermain peran, anak-anak bisa belajar untuk bersosialisasi, belajar untuk percaya diri, belajar untuk berbahasa, dan belajar yang lainnya. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang akan membahas topik tahapan bermain peran dalam pendidikan anak usia dini. Ayah, bunda, dan bapak ibu guru tercinta, seperti janji saya, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang merupakan seorang praktisi anak dan juga pengajar di Sentra Main Peran. Ibu Ine Kurnia sudah bersama kita di sini. Apa kabar Ibu Ine? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Anak-anak sehat semua Bu? Insya Allah. Iya, Ibu saya mau nanya-nanya nih seputar tahapan main peran dalam pendidikan anak usia dini, boleh dong? Boleh. Nah kalau gitu kita boleh langsung tahu nggak tahapan main peran ini pada anak usia dini itu seperti apa aja sih? Pada awal anak bermain peran dia sudah dapat mengerti bagaimana dia dapat menggunakan benda atau mainan bisa digunakan secara simbolik. Oke. Dan awal pura-pura ini menurut Jean Piaget pada tahun 1962 disebut meniru. Jadi bukan main peran. Oh oke, Iya. oke. Kegiatan meniru ini akan menjadi langkah awal ke tahap main dengan dirinya, main dengan orang lain, main pura-pura dengan orang lain, kemudian dia ada pengganti, ada pura-pura dengan benda atau seseorang, kemudian juga ada urutan cerita, tanpa urutan cerita ya maksudnya, kemudian ada rangkaian cerita dan perencanaan yang tertinggi. Waduh, jadi bisa dibilang tahapan ini ada banyak ya pemirsa ya? Iya, banyak sekali. Ibu, memangnya ada hubungannya ya antara tahapan main peran dengan proses belajar pada anak-anak usia dini ya Bu? Oh, sangat ada hubungannya. Itu seperti kalau main peran itu kan dia memproyeksikan dirinya melalui gagasan-gagasan yang dia terima dari pengalaman-pengalaman itu ya. Jadi dia punya pengalaman, dia salurkan, dia tuangkan dari untuk menuju proses pembelajaran. Jadi di situ kita tahu dia memproyeksikannya seperti contoh sebagai mama. Kalau mama dia tirukan yang positif, dia akan dapatkan yang positif. Tapi mama yang mempunyai sikap perilaku yang negatif, dia akan tirukan negatif. Waduh, jadi sebagai orang tua di rumahnya mesti hati-hati ya nih ya. Iya, jadi ada hubungan dengan proses pembelajaran dari bahasanya, dari kognitifnya, dari sosial emosi ya. Memangnya kemampuan apa sih Bu yang distimulasi dalam proses bermain peran ini Bu? Banyak dari segi kemampuan bahasa, sosial emosi itu akan kita gali ya, di situ kita tanamkan. Kemudian kognitifnya bagaimana, psikomotornya bagaimana, itu yang menjadikan kemampuan-kemampuan itu muncul dari main peran itu sendiri. Itu salah satu proses dari pembelajaran. Sebagai contoh bahasa, aku memasak dulu ya, mau memasak yang enak sekali hari ini, seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang timbul, yang pernah didengar sama anak ketika dia ingin memasak, dari kegiatan memasak itu. Kemudian dari segi sosial emosi, dia dengan senang menggunakan alat main itu, gitu. Dia senang, emosinya senang, kemudian dia kognitifnya dia mengetahui bagaimana cara
dia menggunakan alat itu. Oh, menggunakan kompor harusnya seperti ini. Ya, Seperti itu sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan dari lingkungan yang terdekat. Salah satunya dari rumah, seperti itu. Walaupun mungkin dalam memasak misalnya nih lagi pura-pura atau belajar peran bermasak, ini kan nggak pakai kompor beneran ya. Jangan ya. Iya, walaupun kompor sebenarnya kompor asli, Ya, tapi dia tidak dinyalakan. Tidak Jadi menggunakan api, tidak ya. menggunakan api, tapi bagaimana cara menggunakan kompor. Ya. Waduh, pemirsa, pasti Anda tentunya sudah tidak sabar ingin mengetahui dan juga mendengarkan penjelasan tentang tahapan-tahapan tersebut. Tapi tunggu dulu, tahan dulu rasa penasaran Anda. Kita akan istirahat dulu sejenak, kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Topik obrolan kita masih tahapan belajar main peran dalam proses pendidikan anak usia dini. Ibu Ina, kita lanjutin lagi ya obrolannya ya. Nah Ibu Ina, kita kan tahu ya ada tahapan-tahapan dalam proses main peran ini nih. Nah gimana kita bisa mengetahui ciri-ciri bahwa anak kita sudah memasuki proses atau tahapan-tahapan tersebut. Katanya tahapan pertama tuh adalah pura-pura dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Nah, itu gimana tuh buat tahapannya? Kalau kita lihat dari ciri-ciri, di sini anak pertama dia meniru. Terus dia bisa pura-pura dengan objek. Ya. Kemudian dia bisa menyusun suatu tindakan dengan keadaan. Kemudian dia punya ketekunan, play stay di sana. Kemudian dia punya hubungan dan punya komunikasi lisan. Itu dari ciri-ciri. Oke. Kemudian dari untuk tahap perkembangan pura-pura dengan diri sendiri, itu anak memberi tindakan, gerakan-gerakannya itu diarahkan pada dirinya sendiri. Oke. Sebagai contoh, dia makan sendiri, mandi sendiri, dia menyisir sendiri, minum sendiri, semuanya diarahkan pada diri sendiri. Oke. Gitu. Lalu setelah itu tahapan berikutnya apa? Ada Setelah tadi ya tahapan pura-pura pada diri sendiri pada ya? diri sendiri akan beranjak kepada tahapan dengan yang lain. Tahapan dengan yang lain di sini melibatkan orang dewasa. Jadi ketika ada anak sedang makan sendiri, nah orang dewasa masuk untuk libat untuk memperluas bahasa anak, memperluas pengalaman mainnya. Wah, dengan lisan seorang guru ini bicara, wah sepertinya nikmat sekali, ini makanannya pasti lezat. Iya, enak loh yang aku makan. Itu ada komunikasi di sana. Memancing juga. Memancing. Ya, setelah makan kira-kira kita harus apa ya? Supaya tempatnya bersih, kita lanjutkan ke rangkaian cerita, pada dasarnya ke arah sana gitu. Jadinya nanti kita stimulus di sana, dengan yang lain itu melibatkan orang dewasa. Jadi tahapan ini melibatkan orang lain ya Ibu ya? Iya, betul. Orang tua ya, mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Nah tahapan berikutnya apa Ibu? Ada yang namanya tahap pengganti. Oke. Pengganti ini adalah penggunaan alat. Penggunaan alat di mana anak juga bisa menggunakan dari alat yang nyata, yang imitasi, yang alatnya tidak mirip, tapi dengan fungsi yang sama, kemudian menjadi alat yang abstrak, yang tanpa alat dia menggunakannya. Itu proses dari penggunaan alat, ya. Kemudian ada tahapan tanpa urutan cerita. Oh berarti ini setelah tahapan pengganti ya? Iya, ada tahapan urutan cerita. Itu dimana dia mengulang-ulang satu tindakan, dia bisa di tindakan itu bisa objeknya dia sendiri atau objek yang lain itu dilibatkan, tapi dengan pengulangan. Itu tahap dari pengulangan cerita pengulangan tadi. Ya. Oke, urutan baik. Tanpa urutan cerita. Oh tanpa urutan cerita. Jadi ulang-ulang suatu tindakan. Oke, gitu. baik. Terima kasih Ibu, nanti kita lanjutin lagi karena sekarang ini kita mau ngajak pemirsa untuk menyaksikan sebuah tayangan tentang tahapan main peran dalam pendidikan anak usia dini. Meniru dari apa yang dilihatnya, dari apa yang didengarnya, dan dari lingkungan terdekatnya adalah cara belajar tahap awal anak. Kemampuan belajar dari luar dirinya adalah dengan bermain peran. Kemampuan bermain peran akan terus berkembang. Tahapan-tahapannya adalah tahapan pura-pura.
Pada tahap ini, anak mulai mengerti bagaimana memainkan benda dan mulai menggunakan benda-benda sebagai simbolik. Tahap pura-pura dengan diri sendiri. Pada tahap ini, anak mulai belajar bermain peran. Tahap pura-pura dengan yang lain. Tahap selanjutnya, anak mulai melibatkan orang lain dalam tindakan peniruannya. Oleh karena itu, diharapkan orang tua dapat masuk ke dalam dunia pura-pura anak agar kemampuan bermain peran anak mulai berkembang. Kita ada posnya di sana kalian ya, oke? Kalau dokternya tidak ditembak, yang ditembak apa? Pejuang-pejuangnya ya. Pokoknya anak-anak jadi penjajah. Tahap pengganti. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan secara berbeda dari yang seharusnya merupakan simbol yang ada di dalam pikirannya. Tahap pura-pura dengan benda atau orang lain. Pada tahapan ini, anak menganggap sesuatu itu ada dan nyata. Kadang-kadang anak menjadi sesuatu atau berpura-pura melakukan sesuatu. Tahap agen aktif. Pada tahap ini, anak bertindak sebagai agen aktif, di mana anak mulai menghidupkan mainannya. Tahap urutan tanpa cerita. Pada tahap ini, anak terlibat dalam tindakan pura-pura dengan melibatkan beberapa subjek. Tahap rangkaian cerita. Pada tahap ini, anak sudah mampu memahami tindakannya dan objek berhubungan. Pada tahap ini pula, anak sudah mampu merangkai satu kejadian ke kejadian lainnya atau mampu merangkai sebuah peristiwa sebab akibat. Tahap perencanaan. Pada tahap ini, anak sudah dapat membuat rencana akan bertindak apa dan anak juga sudah dapat mengkomunikasikan rencananya kepada orang lain. Kalau Kaizek pakai Baju baju tentara. tentara. Kalau jadi tentara, boleh tentaranya tuh nembak dokter? Oh tidak. Nah itu dia tuh tadi pemirsa, kita sudah melihat dalam sebuah tayangan tentang tahapan belajar main peran dalam pendidikan anak usia dini. Lanjut lagi ya obrolan kita bersama Ibu Ine. Ibu Ine, saya pernah dengar ada tahapan agen aktif. Ini apa ya Bu? Iya, itu agent aktif. Agent aktif? Agent aktif di sini anak menghidupkan suatu benda. Anak Oke. menghidupkan mainan. Kalau Oke. kita berikan mobil-mobilan gitu, dia akan menjalankan dan menyuarakan. Oh, Dia oke. aktif. Dirinya aktif ke benda objek lain Oke, gitu. Itu oke. dari agent aktif. Oke, tahapan Iya. agent aktif Iya, ini ada di menirukan. sebelum Tahapan atau sesudah? Sebelum urutan tanpa cerita. Oke. Iya. Lalu setelah itu Setelah ada apa itu lagi nih? ada yang namanya tahapan rangkaian cerita. Oke. Di rangkaian cerita ini anak melakukan suatu tindakan di mana urutan cerita rangkaian dari urutan cerita itu jelas. Jadi ketika dia mau jadi dokter, dia menyuruh pasiennya untuk tidur. Oh iya iya, mau diperiksa Mau gitu diperiksa, ya. ya. Terus dia ambil alatnya, Ya, ya. stetoskop, dia dengarkan detak jantungnya, itu urutan rangkaian. Setelah itu dia akan menginformasikan, oh kamu sakit perut. Nah, kemudian dia tuliskan suatu resep, dia berikan kepada pasien Oke, dan diberikan oke. saran untuk nanti beli di apotek ya. Itu Oh, iya, iya, rangkaian iya. urutan cerita. Oke. Sudah ada cerita. Iya. Iya. Ada tahapan terakhir tentunya Ibu ya. Tentunya ada. Apa itu tahapan terakhirnya? Itu namanya perencanaan. Oke. Iya, perencanaan. Jadi ketika dia sudah menguasai rangkaian cerita, dia punya Ya. nanti akan lebih tinggi lagi itu ada perencanaan di mana dia akan ketika diskusikan kamu mau menjadi apa, nanti apa yang akan kamu lakukan. Oke. Aku nanti mau jaga adik bayi. Oke. Nah, ketika dia merencanakan menjaga adik bayi, dia kita stimuluskan di sana ada kegiatan alat mainnya, ada boneka, ada mandiin adik bayi, ada masak gitu ya. Nanti dia akan ambil bayi itu dan dia akan mandikan. Itu Oke, menjaga adik bayi, iya, dia iya. mandikan, dimandikannya udah ada rangkaian cerita, dimandikannya dia bukain dulu bajunya, dimasukkan ke dalam bag, Iya, iya, dikasih iya. sabun, kemudian dikasih anduk, dikeringin ya, baju, lalu iya dipakai. seperti itu. Jadi udah punya perencanaan, Oke. rencananya ingin menjaga adik. Oke, gitu. seperti itu contohnya Seperti ya. itu contohnya. Bisa dibilang berarti tahapan-tahapan bermain peran ini kebanyakan anak-anak mengimitasi atau melihat dari apa yang sudah mereka pernah lihat ya Bu Betul, ya. pengalaman
pengalaman-pengalaman itu dia proyeksikan melalui main peran. Seperti Oke. itu. Nanti kita lanjutin lagi ya obrolannya ya. Oke. Tapi saya jadi inget ya waktu zaman masih kecil, kita semua pasti pernah ikut serta dalam bermain peran dan ternyata bermain peran ini juga merupakan proses belajar. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya pemirsa karena tentunya semakin seru obrolan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ya pemirsa, kita kembali lagi masih di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Novita Inji masih menemani Anda tentunya bersama dengan Ibu Ina ya. Ibu, tadi kita sudah mempelajari dan juga mengetahui beberapa tahapan. Dimulai dari tahapan pura-pura pada diri sendiri dan tadi terakhir yang kita bicarakan adalah tahapan perencanaan. Nah ini tuh dapat dari mana? Maksudnya dari mana dipelajarinya Bu? Kita ambil dari referensinya buku dari direktorat ya, khususnya TK Al-Falah yang mengeluarkan. Di sana ada pendapat teorinya Gowen, tadi yang kita bahas itu teorinya Gowen. Oke. Gitu. Nanti kita mungkin akan bahas dari teori-teori main peran yang lain. Oh oke, jadi Iya. masih ada teori main peran atau tahapan-tahapan yang lain ya Bu? Masih ada. Apa itu Bu? Seperti di sini ada teorinya dari Howe ya, Howe, Rabin dan Piaget dan Gowen itu mengkombinasikan bagaimana proses tahapan dari mulai sensori motor Ya. sampai ke tahapan main peran, Oke. tahapan main simbolik namanya. Oke, Nah oke. di sana tahapan main simbolik itu terbagi menjadi ada yang namanya agent, agent simbolik. Ya, dan juga ada pengganti. Nah dari agent simbolik ini dibagi lagi ada 4. Oke, mungkin Iya. bisa dijelaskan nih kepada pemirsa nih tentunya ya Bu ya. Ya dari agent simbolik yang pertama itu di sini anak berperan pura-pura itu dengan diri sendiri. Seperti yang Gowen tadi mengatakan dia masih dengan dirinya, Iya. yang agent pertama itu. Kemudian agent kedua dia berperan pura-pura sudah menerima objek lain. Jadi objek lain itu sudah hadir di dalamnya, diajak berperan, tapi masih dengan dirinya, ya. Jadi udah terlibat dengan orang lain tadi. Ya. Kemudian yang ketiga itu main perannya sudah jelas, main pura-puranya sudah jelas. Jadi suatu figur ini sudah masuk ke bisa dia proyeksikan gitu sebagai aku jadi dokter, dia sudah pakai baju dokter, walaupun ya. walaupun dia tidak mengutarakan bahasa-bahasa dokter, tapi dengan pakaian yang dia gunakan dia sudah menunjukkan pura-pura yang sangat jelas seperti itu. Dan yang simbolik keempat itu adalah dia sebagaimana dia jadi sutradara. Oh, Iya, dia bikin sudah film ceritanya iya, ya. jadi dia bisa di sana anak ini masuk ke dalam pura-pura, dia juga bisa mengatur temannya. Jadi sebagai contoh gini, nanti kita ini ya udah punya perencanaan, nanti kita main mobil yuk, kita setir mobilnya kata gitu. Nah kamu jadi keneknya, aku jadi supirnya. Dan ketika dia keneknya diam aja gitu kan, dia keluar dulu nih, dia jadi ngatur temannya. Kamu jangan diam aja, nanti kamu mintain uang ya sama penumpangnya. Dia nanti masuk lagi jadi supir, itu sebagai sutradara. Jadi dia berada di agent simbolik 4, seperti itu. Jadi ternyata pemirsa banyak sekali ya tahapan-tahapan dalam bermain peran yang tentunya bermain peran ya tentunya ini memang masuk dalam proses pembelajaran anak usia dini ya. Betul. Waduh, oke sekarang ini Ibu Ina Iya. ada pemirsa juga yang ingin bertanya kepada Ibu Ina. Oh, iya. Nah ini pertanyaan